Bu Atalia, kalau bicara hukum saja, ini tapi kan ini nggak bisa hukum saja, kan harus ada persoalan kekerabatan keluarga, keluarga inti, keluarga besar, kemudian persoalan sosial, persoalan psikologis hubungan antar dia sebagai istri dan si Ridwan Kamil sebagai suami kan. Jadi kalau dia hukumnya saja, ya tentunya laporannya perzinahan. Tapi laporan perzinahan ini kan sudah lama. Ujung-ujungnya juga selain laporan perzinahan, laporan lagi pencemaran nama baik karena Atalia bergabung dengan Ridwan Kamil sebagai satu keluarga. Jadi tercemarkan kan. Jadi ujung-ujungnya ke situ juga. Kalau perzinahan, ini persoalan udah lama, udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi karena sudah 4 tahun yang lalu, susah mencari bukti perzinahan. Tapi faktanya ada, yaitu saksinya menyatakan sendiri, kami berzina kan begitu kan. Saya dengan Ridwan Kamil, kata si LF. Nah itu salah satu buktinya, tapi itu agak susah ya. Karena perzinahan itu harus dibuktikan hubungannya bagaimana, di kamarnya bagaimana, begitu. Nah lebih masuk juga kalau dilaporkan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil, tentunya laporannya adalah laporan penyebaran nama baik juga, kembali ke situ ujungnya. Nah kalau ke laporan hukum seperti ini, kembali lagi ujungnya harus ada tes DNA. Cerita itu tidak akan berontak gitu loh dengan artinya mereka kan pasti ada rasa kekhawatiran suaminya berselingkuh gitu. Oh iya, sebenarnya hal seperti ini tabu untuk dibicarakan ya. Tapi ini kan teriakan-teriakan dari wanita ya. Jadi yang tabu ini kemudian kalau kita sampaikan di sini juga tabu juga sebenarnya ya. Jadi banyak wanita, banyak istri kemudian yang mengalami seperti ini, hal seperti ini. Tapi kemudian ada yang bisa menerima, ada yang bisa mentoleransi, ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak. Kalau tidak bisa memaafkan tentunya ujungnya perceraian. Tapi kalau bisa memaafkan tentu hubungannya langgeng. Tapi hubungan langgeng ini hubungan yang sifatnya tidak seperti dulu begitu. Karena setiap ada pengkhianatan timbul rasa sakit. Kadang wanita ini sakitnya lama. Kalau laki-laki lebih gila lagi. Gak cuma sakit dia langsung diceraiin kalau ada yang begini-begini begitu Pak. Bu Atalia sendiri akan bisa melaporkan atau bisa menuntut RK atau LM sendiri Bang jika memang semua terbukti. Ya bisa. Jadi Bu Atalia bisa melakukan tuntutan terhadap RK maupun si LM ya. Bisa. Mereka juga dua-duanya bisa dipidanakan. Tapi selalu ada risiko. Risiko itu adalah hancurnya rumah tangganya Ridwan Kamil dan Atalia. Kenapa hancur? Karena ketika Ridwan Kamil misalnya kemudian dipenjara oleh laporan-laporan yang ada, ya akhirnya hubungan mereka pecah dan pisah, perceraian terjadi. Karena sudah kepalang basah namanya ini kan, Ridwan Kamil sudah kejebur, tapi Ridwan Kamil punya istri yang dia cintai. Jadi begini, sebenarnya ini sudah basah. Bagusnya sebenarnya zaman dulu itu Ridwan Kamil dan istrinya mungkin tidak perlu mengadakan pencitraan begitu romantisnya di dalam hubungan-hubungan dia disampaikan keluar. Jadi karena ini citranya begitu romantis kemudian ada kejadian ini terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu gap antara citra yang ada dengan fakta. Ketika gapnya terlalu jauh, kemudian publik menilai ini sebagai suatu hal yang begitu jomplang ya. Jadi akhirnya sentimennya sangat negatif terhadap seorang Ridwan Kamil. Akhirnya apa? Ridwan Kamil dengan segala jabatan yang dia dulu pernah punya, dengan segala karir yang dulu dia punya itu hancur berantakan. Sekarang ini penilaian masyarakat kepada Ridwan Kamil walaupun ada pro dan kontra, 6-70% adalah menceritakan Ridwan Kamil sebagai hal yang negatif. Itu kenapa? Karena dahulu Ridwan Kamil dan keluarganya suka membuat cerita-cerita rumah tangga yang paling romantis, yang paling bahagia. Ternyata itu terjadi diskrepansi dari citra yang dibuat dengan fakta yang terjadi. Dan sekarang terjadilah diskrepansi ini. Gap yang terlalu tinggi menghasilkan sentimen yang sangat negatif.